Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita awali ibadah salat Jumat kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, baik berupa rahmah, taufik, hidayah, inayah, terlebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliau, berkat qudwah dan uswah beliau, Islam kemudian secara estafet tiba kepada kita untuk menjadi pencerah bagi kehidupan kita. Maka sebagai wujud rasa syukur itu melalui mimbar ini, sebagaimana Jum'ah sebelumnya kami menyampaikan wasiat bagi diri kita sendiri, keluarga dan anak-anak keturunan kita, serta saudara-saudara sekalian untuk sama-sama saling ingat mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah yang nantinya akan menjadi tolak ukur bagi Allah untuk menilai kualitas insaniyah kita. Ma'asyiral muslimin, dengan menjadi pribadi yang bertakwa, maka diharapkan untuk bisa membentuk dan membina keluarga menjadi keluarga yang bertakwa. Kalau keluarga bertakwa berhimpun, maka akan terbentuklah lingkungan komunitas masyarakat yang bertakwa. Kalau komunitas, lingkungan sosial masyarakat bertakwa yang lebih luas berhimpun, maka akan terwujudnya nanti menjadi bangsa sebagai bangsa yang bertakwa. Maka kita ingat kepada janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sudah barang tentu akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi manakala mengingkari, maka Allah akan timpakan kepada mereka azab oleh karena perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, ada satu kemaksiatan, perbuatan menyimpang yang oleh pelakunya itu diintrodusir, dipropagandakan sedemikian rupa untuk bisa diterima khalayak umum, diterima sebagai sesuatu perbuatan yang wajar saja. Perbuatan menyimpang itu adalah perilaku seksual menyimpang atau yang biasa disebut biseksual atau LGBT. Upaya-upaya itu mereka lakukan dengan sistematis dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan dari dimanapun mereka berada. Bahkan antara satu komunitas dengan yang lainnya terinterkoneksi. Terlebih-lebih lagi di zaman sekarang dengan menggunakan media internet dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta ada penangkapan 56 orang yang melakukan pesta seks sesama jenis.
Upaya-upaya itu sebenarnya mereka sudah lakukan, bahkan masuk kepada tataran wilayah kebijakan publik, politik ketatanegaraan. 31 negara di dunia yang secara konstitusi dan hukum positif yang berlaku di negaranya itu sudah menerima perbuatan ini sebagai sesuatu yang wajar atas nama hak asasi manusia. Sebaliknya hanya 10 negara di dunia yang secara konstitusi dan hukum positif di negaranya menyatakan ini sebagai satu penyimpangan, bahkan masuk dalam kategori tindak pidana. Dan itu tidak termasuk di Indonesia yang notabene mayoritas masyarakatnya adalah muslim terbesar di dunia. Tahun 2022, akhir tahun 2022 sudah dikukuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpuluh-puluh tahun mangkrak oleh karena masih menyisakan persoalan-persoalan, salah satunya yang 13 berkaitan persoalan hukum dan politik, tapi yang satu berkaitan penata laksanaan kehidupan penyimpangan seksual ini. Karena masih ada upaya-upaya dari mereka untuk menghalangi ini masuk dalam hukum positif, dan walhasil tidak masuk dalam delik secara khusus. Padahal kita sebagai satu entitas bangsa sudah menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka sudah sepatutnya konstitusi hukum positif merujuk atau setidak-tidaknya tidak bertentang dengan kaidah syariat agama. Dan tidak ada satu agama pun di negeri ini yang memperkenankan perilaku yang menyimpang ini. Terlebih-lebih lagi dengan Islam. Ada begitu banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang li'an, ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84, surat Hud ayat 77 sampai 83, Al-Hijr ayat 59 sampai dengan 77, surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75, An-Naml ayat 54 sampai dengan 58, Al-Ankabut ayat 28 sampai dengan 34, An-Najm ayat 53, 54 dan surat Al-Qamar ayat 33 sampai dengan 40. Banyaknya ayat di dalam Al-Quran ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap jenis penyimpangan ini. Oleh karena begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dan besarnya ancaman yang Allah berikan kepada mereka, sampai-sampai Nabi pun menyampaikan secara spesifik kekhawatiran beliau dengan ungkapan, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Sesungguhnya yang sangat-sangat aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mengapa? La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Karena Allah melaknat bagi siapa saja yang berlaku atau melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ma'asyiral muslimin, Nabi Lut diutus oleh Allah kepada suatu kaum yang tinggal di sebuah negeri namanya negeri Sodom. Mereka lah kaum yang pertama kali yang melakukan perbuatan menyimpang ini. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Lut kepada kaumnya diungkapkan secara lugas oleh Allah. Kita ambilkan dari surat An-Naml ayat 54 dan 55. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsyirun. Dan Nabi Lut, ingat, dia pernah berkata kepada kaumnya, mengapakah kalian melakukan perbuatan yang fahisah, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor? Wa antum tubsyirun, dan itu engkau tak lakukan dengan terang-terangan. Dilakukan dengan terang-terangan itu bukan berarti perbuatannya dilakukan di depan umum, tetapi pengakuan baik secara verbal, secara langsung maupun tidak langsung, bahkan advokasi, pembelaan seperti yang dilakukan oleh istri Nabi Lut sudah termasuk dalam kategori tubsyirun. Dakwah dilakukan, peringatan-peringatan diberikan oleh Nabi Lut. A'innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa.
Mengapakah kalian lebih cenderung kepada sejenismu daripada kepada lawan jenismu? Berkali-kali dakwah dilakukan, tetapi pada akhirnya mereka menolak. Sampai-sampai Nabi Lut menyatakan, bal antum qaumun tajhalun. Kalau bahasa keseharian kita, dasar kalian adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berpengetahuan bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Perbuatan baik berkonsekuensi positif, perbuatan buruk, kemaksiatan, menyimpang, konsekuensinya berkonsekuensi negatif. Dan konsekuensi negatif ini dalam bahasa agama disebut sebagai azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan azab bagi kaum Sodom digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 34 dan surat Al-A'raf ayat 84. Inna arsalna alaihim hasiban. Sesungguhnya telah kami kirimkan kepada mereka hasiban. Hasiban adalah angin badai, tapi bukan angin badai biasa. Hasiban adalah angin badai yang membawa unsur-unsur bebatuan. Wa antorna alaihim matara. Lalu kami timpakan kepada mereka dengan hujan-hujan bebatuan. Ma'asyiral muslimin, kita tidak bisa membayangkan kalau kita berada di tengah-tengah peristiwa itu, betapa dahsyatnya peristiwa itu. Ma'asyiral muslimin, boleh jadi apa yang dialami oleh kaum Sodom terjadi sebagaimana makna verbal ayat ini. Para mufassirin menyebutkan kaum Sodom ini ditimpakan oleh Allah dengan mengumpulkan berbagai macam jenis malapetaka, bencana, gempa bumi, gunung meletus, angin badai dan lain sebagainya. Tetapi cerita di dalam Al-Quran bukanlah dongeng pepesan kosong. Cerita di dalam Al-Quran adalah kisah yang mengandung hikmah, mengandung pelajaran, sebagai peringatan bagi kita kaum mutaakhirin. Maka boleh jadi dengan ayat ini Allah memperingatkan kepada kita dengan makna majaz. Mari kita serap kembali makna dari ayat ini. Bebatuan adalah satu entitas yang di dalam suhu ruang berbentuk padat, pejal dan sangat keras, tetapi dalam suhu yang sangat tinggi, di atas 750 derajat Celcius, atau kalau seperti batu rubi di atas 2500 derajat Celcius, maka berubah bentuk menjadi lelehan pijar yang sangat-sangat panas. Maka boleh jadi kita bisa memahami ayat ini adalah bermakna sebagai ancaman azab dari Allah. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah sebutkan bebatuan merupakan bahan bakar bagi api neraka. Maka tidak berlebihan kalau kita memahami ayat ini sebagai ancaman berupa azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu maju, khususnya di dalam ilmu kesehatan dan kedokteran, para ahli kesehatan dunia yang tergabung dalam Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa ada 16 jenis penyakit yang timbul dan banyak beredar di kalangan orang-orang berperilaku menyimpang ini, dan itu sulit bahkan tidak bisa disembuhkan. Yang mutakhir muncul di pertengahan tahun 2022 yang lalu, apa yang disebut dengan monkeypox. Bahkan yang fenomenal, dari 3 atau 4 dekade yang lalu, bahkan sampai saat ini sesungguhnya masih menjadi persoalan serius, adalah HIV AIDS. Di Kota Malang ada satu puskesmas yang menangani penderita HIV AIDS 200. Bayangkan, satu puskesmas menangani HIV AIDS 200, berapa banyak? Sementara
rilis informasi dari Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebutkan 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober di tahun 2022 itu terdapat 6.100 lebih kasus baru penderita AIDS definitif. Sementara CDC, sebuah lembaga penelitian yang berkedudukan di Amerika yang meneliti tentang penyakit menular, menyebutkan bahwa 2 dari 3 orang penderita HIV/AIDS adalah orang-orang yang berperilaku menyimpang. Yang satu lainnya adalah orang-orang yang tertular. Ma'asyiral muslimin, penyakit HIV/AIDS ini adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena HIV/AIDS maka dengan mudah akan terserang berbagai macam penyakit yang lain karena imunitasnya sudah terserang. Bahkan informasi dari para medik menyebutkan bahwa orang-orang yang berperilaku menyimpang atau orang penderita AIDS yang itu adalah perilaku menyimpang, bukan yang karena tertular, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan deformasi struktur pada struktur jaringan tulang ekor, dan itu bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan, paling tidak hingga saat ini. Maka tidak jarang kita bisa menemukan orang-orang yang terkena AIDS secara definitif tidak mampu menopang beban tubuhnya sendiri. Boleh jadi ma'asyiral muslimin, ini merupakan indikasi yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 38. Walaqad sabbahahum bukratan azhabun mustaqirun, dan sungguh kelak esok mereka akan kami timpakan dengan azab yang mustaqirun, azab yang tetap, azab yang permanen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan data yang tadi kami sampaikan dikomparasi lagi dengan ada satu data yang menyebutkan bahwa 3% dari jumlah penduduk nasional Indonesia adalah orang yang berperilaku dan memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang. 3%. Itu artinya antara 7,5 sampai dengan 8 juta rakyat Indonesia ini adalah orang yang berperilaku dan atau memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang. Maka itu boleh jadi, bisa jadi itu terjadi di sekitar atau di dekat-dekat dengan kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi keluarga kita, zuriyah kita, anak-anak dan keturunan kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan memberikan pendidikan yang terbaik, fondasi pendidikan agama yang kuat, asuh mereka dengan karakter yang terbaik. Kullu ya'malu ala syakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah setiap kalian berbuat menurut pembawaan kalian, menurut yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan Tuhanmu lebih tahu siapa yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan kodrat, sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Laki-laki sebagai laki-laki dan perempuan sebagai perempuan. Maka asuh anak laki-laki kita sebagai laki-laki, anak perempuan kita sebagai anak-anak perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin, pengayom bagi kaum wanita karena Allah telah lebihkan sebagian atas yang lainnya. Qawwam adalah bentuk jamak dari qiyam yang artinya berdiri, tegak, kokoh. Maka asuh anak-anak laki kita, cucu-cucu laki-laki kita untuk qawwam dengan karakter-karakter berani, jujur, amanah, bertanggung jawab, menerima tantangan, dan tidak mudah patah arang. Dan sebaliknya asuh anak-anak perempuan kita dengan kelemah lembutan, sehingga tidak bertukar karakter antara laki-laki dan perempuan. Karena yang bertukar karakter laki-laki dan perempuan yang memiliki keriskanan, kerentanan untuk menjadi korban bahkan pelaku bagi tindak penyimpangan ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang sudah terlanjur memiliki karakter yang berbeda, laki-laki seperti wanita atau wanita seperti laki-laki,
maka ini bukanlah problem genetik. Karena secara genetik gender itu hanya ada dua, laki-laki ansih dan perempuan ansih, dan tidak ada gender yang ketiga. Maka ketika terjadi ada laki-laki seperti wanita atau wanita seperti laki-laki, ini adalah problem psikologis, problem kejiwaan. Oleh karena mungkin pengasuhan atau karena faktor-faktor lingkungan, maka pendekatan yang terbaik adalah pendekatan terapi kejiwaan atau terapi psikologis. Yang ketiga, tentu kita harus menjaga lingkungan sosial kita, karena begitu besarnya pengaruh lingkungan ini. Menurut ahli 100%, 70% diantaranya adalah karena pengaruh lingkungan, dan 30% adalah karena pengaruh dari pengasuhan. Maka kita harus menata laksana lingkungan, apalagi dalam masyarakat yang migrasinya begitu besar. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan biseksual, maka sudah sepatutnya negara hadir dengan memberikan kepastian jaminan hukum, sekaligus menata laksana masyarakat sebagai jaminan untuk membuat individu, masyarakat, dan bangsa ini menjadi bangsa yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, memungkasi khutbah yang kedua, marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara sekalian dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang terbaik hingga kita menghadap. Ja'alallahu wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna fi qalbina nuran wa fi aqlina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adina jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, qamis shalah.